Oke, jadi pada kali ini kita akan bahas tentang koordinat kutub. Kita akan mempelajari koordinat yang baru. Oke, mungkin selama ini kita mulai dari SD kalau nggak salah ya. Saya dulu belajar koordinat Kartesius itu kalau nggak salah SD. Oke. Jadi ada koordinat Kartesius atau koordinat siku ya. Koordinat siku, koordinat siku atau koordinat Kartesius itu sama aja. Oke. Dimana dalam koordinat siku-siku atau koordinat kartesius, kita mengenal istilah koordinat adalah x, y. Oke. Dimana koordinat itu sebenarnya adalah suatu cara agar kita bisa merepresentasikan sebuah letak, sebuah posisi. Karena kalau misalkan sebuah posisi itu tidak bisa kita nyatakan dalam eksplisit, dalam suatu kejelasan aturan tertentu, maka kalau berhubungan dengan aplikasi itu sangat 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 berbahaya. Apalagi kalau misalkan dalam bidang militer kita apa namanya ingin mengetahui posisi di mana musuh kita saat berperang, tentunya kita nggak bisa hanya mengandalkan oh sebelah kanan, oh sebelah timur, sebelah selatan, sebelah utara, tanpa ada ukuran tertentu. Seberapa 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 timur dia? Timurnya terletak di mana? Oh, baratnya terletak di mana? Kan kalau misalkan kata barat itu kan hanya menunjukkan sebuah arah, belum menentukan posisi tepatnya. Itulah kenapa di sini kita mengenal sebuah koordinat, yaitu cara representasi agar kita bisa menentukan sebuah posisi tertentu. Seperti itu. Oh, di mana dia letaknya? Koordinatnya, lintang berapa? Ya kan ya, busur berapa? Nah, kalau misalkan dalam geografi atau di apa namanya kita bahas peta kan ada garis lintang ya. Garis lintang ada garis bujur kalau nggak salah. Itu juga salah satu cara dalam merepresentasikan sebuah posisi. Nah, dalam sistem koordinat, kita mungkin sudah mengenal namanya sistem koordinat kartesius. Ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat. Oke, apa perbedaannya? Kalau misalkan dalam koordinat kartesius, informasi yang digunakan adalah x, y. Oke, kalau misalkan kita punya sebuah titik, ya kan ya, titiknya di sini, maka dalam konteks kartesius itu adalah apa? Kita harus tahu dia terhadap sumbu X seberapa jauh, ya kan ya? Kalau di sini X 0,y0 gitu ya. Terhadap sumbu X dia seberapa jauh, kalau misalkan terhadap sumbu Y dia seberapa jauh, ya kan ya? Nah, sehingga nanti dalam bidang kartesius atau koordinat kartesius kita punya dua informasi. Dua informasi yang dibutuhkan, X-nya berapa, atau biasanya disebut dengan apa ini? Apa namanya absis, ya kan ya. Ini merupakan titik absis x-nya, sedangkan untuk y-nya adalah ordinat. Oke. Nah, itu dalam sistem bidang kartesius atau sistem koordinat kartesius. Sedangkan dalam koordinat kutub, informasi yang diperlukan adalah r, theta. Parameternya adalah r, theta. Oke, di mana r itu disebut dengan koordinat radial, oke, itu disebut dengan titik radial. Sedangkan ini adalah eh, sudutnya yaitu adalah angular. Oke, kalau dalam Cartesius itu ada aksis dan ordinat, dalam koordinat kutub itu ada radial, ada angular. Di mana R itu disebut dengan radial dari P, oke. Sedangkan theta adalah koordinat angular atau sudut kutub sudut kutub dari P tadi. Nah, dalam representasi koordinat kutub R, theta, kita bisa bayangkan sementara adalah R itu adalah jarak antara titik asal, ya kan ya, jarak antara titik asal ke titik yang dimaksud, itu R, ya, jaraknya. Ya. Sebenarnya di sini jaraknya ini pada pembahasan lebih lanjut bisa positif, bisa negatif. Tapi mungkin sementara biar mempermudah pemahaman kita, R itu adalah jarak dari titik asal ke titik P yang dimaksud tadi. Sedangkan theta itu adalah sudut yang dibentuk dari sumbu X positif
terhadap garis R tadi. Seperti itu ya. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah R dan theta. Berbeda dengan yang kartesius. Kalau kartesius kan ada X sama Y-nya. X di sini adalah seberapa jauh dia kalau kita ukur terhadap sumbu X dan seberapa jauh kita ukur terhadap sumbu Y. Tapi dalam koordinat kutub, berapa sudut yang dibentuk dan berapa panjangnya terhadap titik asal. Titik asal di sini biasanya kita hubungkan dengan 0,0 biasanya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau lebih seperti itu perbedaan antara koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan seperti ini. Ini ya, ini contoh dari penyajian dalam koordinat, sorry, penyajian dalam koordinat kutub. Oke, contohnya ini 5,120. Maksudnya apa? Maksud dari 5,120 adalah berarti panjang dari titik asal ke titik yang dimaksud adalah 5 satuan dan sudut yang dibentuk adalah 120. Seperti itu. Paham ya? Sedangkan contohnya apa lagi? 3,225. Berarti ya udah banyak dari titik asal ke titik yang dimaksud adalah 3,225 derajat. Apa? 3 dan sudut yang dibentuk terhadap sumbu X positif adalah 225. Dan seterusnya seperti itu. Oke. Jadi yang dibutuhkan adalah jarak antara titik asal ke titik yang dimaksud dan berapa sudut yang dibentuk. Itu informasi utama yang menyatakan dalam yang menyatakan satu titik dalam sistem koordinat kutub. Oke, paham ya? Terus penyajiannya. Nah, ini terkait tentang penyajian koordinat kutub. Di sini ada beberapa eh, contoh ya, atau beberapa sifat. Oke, di sini kalau kita lihat dari tiga titik yang diberikan, pada dasarnya mereka merupakan titik yang berada posisi yang sama. Ya kan ya? Kalau kita lihat dari gambar pertama, ya kan ya? Gambar pertama, gambar kedua, sama gambar ketiga, mereka semuanya merupakan titik yang berada pada posisi yang sama. Oke. Tapi di sini ada beberapa catatan. Oke. Ternyata penyajian dalam koordinat kutub itu tidak bersifat tunggal. Oke. Contohnya kalau misalkan dalam koordinat kartesius kita kita menyatakan 3,4, ya udah 3,4, tidak ada bentuk lain. Kalau suatu partikel terletak di 3,4 dalam bidang kartesius ya udah 3,4. Tapi dalam koordinat kutub nggak bisa seperti itu. Karena ini berhubungan dengan sudut. Contoh, kalau kondisi pertama seperti ini kondisi pertama ya. TP ini adalah apa? Katakan ini panjangnya R. Berarti kan apa? Berarti R, nah di sini dia sudut pandangnya adalah sudutnya diambil dari sumbu X positif tapi berlawanan jarum jam. Jadi dari sini ini kan berlawan jarum jam ya. Ternyata dia membentuk apa? 315 derajat. Udah berarti R sama dengan 315 derajat. Seperti itu. Sedangkan kondisi kedua, yang TT ini dengan panjang yang sama yaitu panjang R, tapi di sini sudutnya diukur dari sumbu X positif tapi searah jarum jam. Yaitu R, apa ini? Min 45 derajat. Contoh yang ketiga, ini juga sama. Titiknya di sini, panjangnya sama-sama R, maka di sini R, nah di sini dia searah jarum jam, sorry, berlawanan jarum jam, tapi dia merupakan hasil beberapa kali perputaran. Kalau kita lihat di sini apa? Dia berputar berapa kali? Satu, dua, tiga. Sorry, ini kayaknya cuma satu ya.
Ini kan 1, terus 2. 2-nya nggak nyampe kan ya? Berarti kan di sini dia 675 derajat. Terus permasalahannya adalah mana yang benar dari ketiga ini? Jawabannya semuanya benar. Semuanya valid. Boleh menuliskan R, 315, boleh menuliskan R sama dengan min 45 derajat, bisa menuliskan R, 675 derajat. Seperti itu. Oke. Karena ya ini tadi, 350 derajat dengan min 45 dengan 675 itu sebenarnya menunjukkan sebuah posisi yang sama. Oke. Jadi penyajian dalam koordinat kutub tidak bersifat tunggal. Tidak bersifat unik. Karena di sini itulah kenapa di sini ada R, theta secara umum dapat dinyatakan dalam bentuk R, theta plus minus N kali 360 derajat. Ini menunjukkan dia berapa kali perputaran. Oke, berapa kali perputaran sebelum dia apa menjadi theta atau minus theta. Sorry, menjadi theta lah, seperti itulah ya. Oke. Nah, tapi biar mempermudah pemahaman kalian, kalian boleh hanya cukup apa menggunakan theta yang ini, theta 0 sampai 360. Ini untuk mempermudah pemahaman saja ya. Oke, biar kalian nggak bingung dengan ada sudut negatif, ada sudut yang lebih besar dari 360. Biar mempermudah pemahaman, silakan kalian menggunakan sebagai bentuk acuan yaitu 0 sampai 360 derajat. Oke, ini ada yang ditanyakan? Jadi seperti itu ya. Jadi penyajian sebuah koordinat kutub dia tidak bersifat tunggal. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah apakah nilai R itu selalu positif? Jawabannya tidak. Oke. Ternyata mungkin nggak nilai R itu negatif? Ternyata memungkinkan ternyata. Kalau misalkan ketemunya R-nya negatif seperti apa? Bentar ya. Nah, ini. Ini contoh dari penyajian di mana terdapat untuk yang parameter R itu dia negatif ya. Terus kalau negatif gimana? Kalau negatif itu berarti kita tarik titiknya ke arah yang berlawanan ketika R-nya positif. Contohnya, kalau 3,45 derajat berarti menandakan apa? Bahwa jarak titik asal 0,0 ke titik yang dimaksud adalah 3 satuan dan apa? Sudut itu adalah 45 derajat. Tapi gimana kalau misalkan min 3,45 derajat? Ya udah, berarti dari titik ini kita ambil arah yang berlawanan, berarti ke sana. Ya kan ya? Yang awalnya dia ke sana, ke apa namanya? Ke atas, berarti dia ke bawah. Lawannya berarti sejauh 3 satuan. Berarti yang di titik di sini itu min 3,45 derajat. Seperti itu. Oke. Itu kalau misalkan kita menemukan R yang bersifat negatif. Oke, berarti dia merupakan lawan arah dari ketika R yang positif. Nah, atau min 3,45 derajat ini, kalau misalkan kalian mau tetap menggunakan R yang positif, maka mau nggak mau, ya kita menggunakan sudutnya jangan 45, tapi menggunakan yang sepantaran, yaitu berapa? 225 derajat. Jadi bisa dilakukan seperti ini, 3,225 derajat. Oke, jadi antara ini sama 3,225 derajat sama min 3,45 itu sama aja sebenarnya. Menunjukkan suatu posisi yang sama. Seperti itu. Oke, jadi kami sampai sini. Itu ya. Jadi kalau misalkan untuk yang R negatif, itu cara menggambarnya adalah dia merupakan lawan arah dari ketika R-nya dia positif. Seperti itu. Oke, contohnya misalkan kayak apa lagi ya? Min 5,90 derajat. Gambarnya gimana? Ya udah, berarti kalau misalkan min 5,90 derajat, berarti kalau 90 derajat dia arahnya kemana? Arahnya ke atas sini ya. Berarti di sini ini adalah 5,90 derajat. Oke.
ketika R-nya positif, maka ketika min 5 berarti ya arah lawannya. Berarti di sini dia min 5. Di sini berarti di sini min 5,90 derajat dengan sudut yang sama. Atau bisa menggunakan apa? 5, ya udah dihitung dari sini. Ini berapa berarti? 270, berarti 5,270 derajat. Oke, sejauh ini ada pertanyaan teman-teman tentang koordinat kutub dan penyajiannya? Silahkan. Kalau tidak ada, saya coba lanjutkan ya. Halo Pak. Ya, jadi pahami? Ini eh jadi kayak minus 3,45 dan 3,225 itu kayak dalam cari koordinat tujuannya apa ya? Kenapa, kenapa? Aku kurang ngerti tadi Yang apa? yang jadi kan tujuannya itu mencari koordinat nggak negatif. Mm-mm. Tujuan dari yang 45 sama 225 itu. Iya, Oke, jadi pertama, eh, apa namanya? Ini kan kita membahas tentang ketika R-nya bernilai negatif ya. Kalau R-nya bernilai negatif, maka cara menggambarnya adalah lawan arah atau kebalikan arah dari ketika R-nya positif. Contohnya yang tadi, kalau di sini dia 3,45 derajat, kalau min 3,45 derajat berarti seperti apa? Ya udah, berarti dari titik ini kita ambil lawan arahnya ke sini, berarti dari titik asal ke sini dia jaraknya juga 3, berarti yang di sini min 3,45 derajat. Seperti itu. Nah, sebenarnya apakah ini punya representasi lain? Apakah ini punya suatu bentuk lain? Ya, dia punya saja. Karena kan tadi pada dasarnya apa? Penyajian koordinat kutub itu tidak tunggal, bisa bermacam-macam. Contohnya tadi, min 3,45 derajat bisa dinyatakan dalam bentuk 3,225. Ya kan ya? Kita menggunakan sudut 225 di sini, oke, sebagai penyajian yang alternatif penyajian untuk titik yang di sini. Oke, sehingga di sini kita nggak perlu menggunakan R yang negatif lagi. Seperti itu. Oke, jadi fungsinya dari 45 sama 225 ini menunjukkan dia seberapa seberapa panjang, seberapa besar sudut yang dibentuk. Oke, jadi boleh kalian menyatakan dalam bentuk min 3,45 derajat boleh. Kalau nggak mau pakai negatif ya silakan menggunakan positif tapi menggunakan sudut yang berlawanan jarum jam seperti ini. 3,225 derajat. Seperti itu. Oke, di sini ada kesimpulan. Beberapa kesimpulan dari Fahrian Elanta. Berarti tinggal menambahkan sudutnya dengan 180 derajat ya Pak, atau bisa dengan mengurangi sudut awal dengan 180 derajat dan mengubah R-nya kembali menjadi positif. Bisa dibilang seperti itu juga. Oke. Jadi contohnya yang ini tadi, min, li, min 5,90 derajat, berarti ini bisa bisa kita jadikan 180 ditambah 90. Atau jadinya apa? 5,270. Seperti itu. Jadi bentuk ini bisa kita gambar melalui bentuk ini. Kalau kalian bingung dengan yang negatif, oke. Kalau kalian bingung dengan lawan arahnya, boleh dengan menambahkan sudutnya aja dengan 180. Seperti itu. Oke, jadi 90 tambah 180 berarti 270, berarti ya 5,270. Seperti itu. Oke, terima kasih. Tadi apa kesimpulan yang diambil dari varian membantu juga. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya coba lanjutkan ya. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada, saya coba lanjutkan ya. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi.
Oke, sekarang kita akan membahas tentang hubungan. Kita akan membahas tentang hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Oke, kenapa kita butuh mencari hubungan antara kutub dan kartesius? Karena nanti ini juga akan eh, berperan penting dalam cara menggambar, atau juga bisa kita gunakan apa namanya, berperan penting dalam menggambar suatu bentuk kutub, persamaan kutub. Kita coba ubah ke dalam bentuk persamaan kartesius, yang dimana untuk yang persamaan kartesius itu sudah sering kali kita pelajari seperti itu. Oke, apa hubungannya? Kita coba lihat ya. Misalkan nih, kita punya sebuah dalam satu bidang koordinat ya, dalam sebuah bidang koordinat, sumbu x, sumbu y. Katakanlah di sini saya punya suatu titik, yaitu titik x, y. Oke. Ini berarti dalam penyajian koordinat siku-siku atau koordinat kartesius, kita coba hubungkan dengan koordinat kutub. Berarti kita butuh R, yaitu jarak antara titik 0,0 ke titik yang dimaksud. Berarti dia jaraknya adalah R, katakanlah ya. Dan sudut yang dibentuk adalah sebesar theta. Kalau kita lihat dari ilustrasi ini, bisa kita buat sebuah segitiga siku-siku di dalamnya. Ini kan ya. Dimana di sini berarti apa? Jarak dari sini ke sini adalah sebesar X, dan jarak dari sini ke sini dia sebesar Y. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita coba gunakan konsep trigonometri. Kalau misalkan saya coba tanyakan sin theta, berarti sin theta sama dengan apa di sini? Kalau hubungannya segitiga sikusnya seperti ini, apa per apa? Masih ingat sin theta? Depan miring, sin demi. Berarti apa? Y, Y per R kan ya? Oke. Sedangkan kalau cos theta itu adalah X per R. Sehingga kalau sin theta sama dengan Y per R, maka apa? Y sama dengan R sin theta. Oke. Sedangkan kalau cos theta sama dengan X per R, maka X sama dengan apa? R cos theta. Sehingga apa makna yang bisa kita dapatkan di sini? Maknanya adalah ternyata kita bisa menentukan nilai X, nilai Y, dan nilai X di sini melalui R dan theta. Oke. Kita bisa menentukan nilai X berapa dan nilai Y berapa dengan menggunakan parameter R dan theta. Sehingga ini persamaan Y sama dengan R sin theta dan X sama dengan R cos theta, ini menunjukkan antara apa? Kita bisa mengkonversi dari koordinat kutub menjadi koordinat siku atau koordinat kartesius. Jadi kalau kita punya koordinat kutub R, theta, kita bisa convert, kita bisa ubah menjadi X, Y dengan perantara ini. Yaitu Y sama dengan R sin theta, okay, dan X sama dengan R cos theta. Nah, sebaliknya, bisa nggak kita ubah dari kartesius ke kutub? Tentunya bisa. Kalau misalkan kutub ke kartesius juga bisa, ya harusnya dari kartesius ke kutub juga bisa harusnya. Dengan cara apa? Coba kita gunakan Pitagoras di sini. Karena di sini kan berhubungan dengan apa? Segitiga, segitiga siku-siku ya.
Berarti kalau kita gunakan Pitagoras, jadinya apa berarti di sini? Kita dapat bahwa R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga apa? Berarti R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke. Terus kita coba gunakan uh, trigonometri theta, apa tan ya? Tan theta sama dengan apa berarti? Tan theta sama dengan Y per X. Sehingga nanti apa? Berarti theta sama dengan tan inverse dari Y per X. Apa makna yang bisa kita dapat? Ternyata kita bisa menentukan R jika diketahui X dan Y-nya. Sama, kita menentukan theta bisa dengan perantara Y dan X-nya. Ya udah, berarti untuk yang ini, untuk dua persamaan ini, itu yang menunjukkan apa? Hubungan antara kutub dan kartesius dengan apa? Dengan diketahui kartesiusnya, kan ya? Dengan diketahui kartesiusnya, yaitu X, Y, kita bisa convert, kita bisa ubah ke dalam bentuk kutub, yaitu R, theta. Seperti itu, oke? Jadi seperti itu ya, kurang lebih ya. Kita bisa mengubah koordinat kutub menjadi kartesius dan sebaliknya. Dari kartesius menjadi koordinat kutub. Nah, di sini nanti perubahan-perubahan koordinat seperti ini itu nanti akan berperan penting atau mempunyai peranan yang signifikan dalam kita menggambar suatu persamaan kutub. Oke, jadi nanti dari suatu persamaan kutub, katakanlah kita punya persamaan kutub R sama dengan F theta, kita nanti bisa mengubahnya menjadi Y sama dengan Fx. Atau sebaliknya, Y sama dengan Fx, kita ubah menjadi R sama dengan F theta. Dimana nanti ini berhubungan dengan gambar grafik. Oke, contohnya, nah ini, nyatakan pasangan titik berikut ke dalam koordinat kutub di mana R-nya dia apa? R-nya adalah besar sama dengan 0 dan theta yang diminta adalah dari 0 sampai 2pi atau 360 derajat. Oke, kita coba ya. Pertama, min 5,0. Oke. Yang pertama, titik min 5,0. Berarti kalau min 5,0 berarti kalau kita coba gambar gimana berarti? Berarti kalau lebih letaknya di sini kan ya? Ini min 5, kan ya? Nah, sebenarnya ini gampang ya. Tidak perlu, sebenarnya kan di sini kan ini kan dari diagram Cartesius atau titik Cartesius diubah ke dalam titik yang ada di kutub kan ya. Berarti kan bisa menggunakan yang ini berarti. Ini kan ya. Yaitu R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, tetanya adalah tan inverse X per Y, saya menggunakan itu. Atau kalau kita lihat dari gambar ini, sebenarnya kan udah jelas ya, bahwa apa? Bahwa di sini R-nya ini ya berarti ya, dari titik ini ke titik yang dimaksud berarti di sini R sama dengan 5, sedangkan sudut yang dibentuk berarti berapa kalau berlawanan jarum jam? Yaitu adalah 270. Sehingga titik min 5,0 tadi dalam dalam bidang kutub atau dalam koordinat kutub jadinya apa? Berarti 5,270 derajat. Oke. Atau dalam radian yaitu apa? Bisa 5,3/2. Seperti itu. Oke. Tanpa harus kita menggunakan rumus yang tadi. Paham? Oke, contoh berikutnya. Misalkan kayak apa ini? Uh, titik 1,1 ya udah.
Berarti kalau misalkan titik 1,1, kan ya. Kalau kita gambar gimana berarti dalam bidang kartesius? Berarti kan di sini dia satu, di sini dia satu, maka seperti ini ya. Ini titik 1,1. Di berapa jaraknya kita agak susah kalau nggak pakai rumus, sehingga ya kita gunakan rumus yang tadi. Sehingga yang di sini berarti apa? Berarti di sini R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti apa? Akar satu kuadrat tambah satu kuadrat berarti dia akar 2. Terus yang tetanya berarti apa? Theta sama dengan tan inverse dari 1/1. Berarti tan inverse dari 1. Tan berapa sama dengan 1? Kalau kita lihat di sini dia ada di kuadran 1, ya maka tan berapa sama dengan 1? Itu tan 45 derajat. Sehingga PT ini dalam koordinat kutub sama dengan apa? Berarti akar 2,45 derajat. Oke, ada pertanyaan dari sini? Silahkan. Oke, di sini ada pertanyaan, bagaimana kita mengetahui di mana letak kuadran sudutnya? Oke, bagaimana cara menentukan kuadran sudutnya? Kalau saran saya sendiri, eh, ya usahakan digambar dulu titiknya ya, atau ya bisa kita gunakan ini. Oke, kalau misalkan katakanlah apa? Kalau aturan kuadran, kalau sini ya, untuk aturan kuadran, tanyanya bagus ya. Kalau X-nya positif, Y-nya positif, maka itu udah pasti ada di kuadran satu, kan ya. Kalau X-nya dia negatif, Y-nya positif, maka udah pasti dia ada di kuadran 2. Oke. Kalau X-nya negatif dan Y-nya negatif, itu pasti ada di kuadran 3. Oke. Kalau X-nya positif, Y-nya yang negatif, maka dia pasti ada di kuadran kuadran 4. Seperti itu. Oke. Jadi untuk uh, apa namanya? Tentukan dulu kuadrannya ya sebelum kita menunjukkan sudutnya. Karena contohnya ini, kalau kita berpatokan pada tan inverse sama dengan satu, ini kan juga pada dasarnya bisa didapat dari tan inverse dari min 1 per min 1 kan ya. Berarti dari titik min 1, min 1 kan. Yang artinya apa? X-nya negatif, Y-nya negatif, maka yang diminta berarti di kuadran 3, bukan di kuadran 1 lagi. Oke. Nah, itulah kenapa kita harus mengetahui aturan kuadran ini. Oke. Atau at least minimal kalian tahu letak titiknya di mana. Contohnya tadi kalau misalkan 1,1 dia terletaknya di sini, maka ini udah jelas, ya kan ya, ini ada di kuadran 1. Ya udah, berarti kita cari sudutnya di kuadran 1. Tan berapa sama dengan 1 di kuadran 1? Ya udah, berarti tan 45 derajat. Atau kurang lebih nanti ya seperti ini ya aturannya ya. Atau untuk menentukan sebuah kuadran. Kalau X-nya sama-sama positif berarti di kuadran 1, X-nya negatif dia positif di kuadran 2, X dan Y sama-sama negatif berarti di kuadran 3, kalau X-nya positif, Y-nya negatif berarti dia di kuadran 4. Oke? Nah, paham sampai sini? Halo Pak, Ya, silakan. itu yang untuk minus 5,0 itu kita tahu itu 270 dari mana? Oh, bentar-bentar. Ini kayaknya ada yang salah ya. Bentar-bentar. Harusnya di sini kalau min 5,0 berarti di Oh, X-nya min 5 ya. Saya coba. Saya coba dulu. Biar tidak sesat. Jadi kalau min 5,0 berarti gini ya gambarnya ya. Ini ya berarti ya min 5,0 ya. Ya udah, berarti R-nya berarti 5. Terus sudut yang dibentuk kan berarti dari sini ke sini ya.
Ini berapa? 180 derajat. Ya udah, berarti titik ini sama dengan apa? Sama dengan 5,180 derajat. Itu harusnya. Oke. Makanya yang 270 itu yang ini ya, 0,-2 ya. Kalau titik 0,-2 yang notabene dia gambarnya bentuknya seperti ini, kan ya, ini kan -2, maka apa? Maka di sini dia sudutnya adalah 270, kan ya, 270 derajat, dan R-nya adalah 2. Ya udah, berarti yang di sini adalah 2,270 derajat. Seperti itu. Iya, tadi salah. Tadi yang awal salah ya. Ada pertanyaan? Tadi bisa dipahami tadi siapa yang menanyakan? Sebastian. Bisa, Pak. Saya. Oke, permasalahan berikutnya adalah nih, tentukan kurva R sama dengan 3 cos theta dengan mentransformasikannya terlebih dahulu ke dalam koordinat siku-siku. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah di sini kita diberikan sebuah persamaan kutub, kan ya? Di sini kita diberikan suatu persamaan kutub. Oke. Terus di sini kita disuruh mentransformasikan terlebih dahulu. Jadi kita mengubahnya ke dalam koordinat siku-siku. Jadi kita disuruh mengubah ke persamaan koordinat, persamaan kartesius, sorry. Persamaan kartesius. Oke. Nah, kenapa kok harus diubah ke dalam persamaan kartesius? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Kenapa kita harus mengubah? Karena ini tadi, tujuan akhirnya adalah masalah sketsa kurva. Masalah akhirnya adalah kita menggambar persamaan kutub. Yang kadangkala, kalau kita mempunyai persamaan kutub, kita lebih mudah mengidentifikasinya gambarnya apa, kalau misalkan dia dinyatakan dalam bentuk persamaan kartesius. Seperti itu. Itu tujuannya. Contoh, misalkan ini kita ubah ya. R sama dengan 3 cos theta. Bagaimana cara mengubahnya ke dalam persamaan kartesius? Kita coba recall kembali apa hubungannya kartesius, apa hubungannya kartesius dengan kutub, kutub dengan kartesius, kan ya? Tadi di awal kita di sebelumnya ya, bahasan sebelumnya kita udah bahas bahwa apa? Hubungan, ya kan ya? Hubungan kutub dengan kartesius dan kartesius, yaitu apa? Yaitu X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, kan ya? Dan kita tadi punya apa? Bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tadi kan kita udah bahas ini ya, sebelumnya ya. Hubungan antara kutub dan kartesius. Nah, ya udah, berarti gimana berarti cara ngubahnya berarti? Kita disuruh mengubah ini dengan bermodalkan ini. Informasi X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Gimana cara ngubahnya? Kalau coba kita lihat di sini, coba dari persamaan ini kita coba kalikan dengan R ya. Oke, nanti silakan nanti langkah-langkahnya bisa kalian apa namanya? Bisa kalian ikuti untuk mengubah bentuk apa namanya? Bentuk kutub yang lain ya. Kita coba kalikan dengan R, jadinya apa berarti? Berarti R kuadrat sama dengan
3R cos theta. Kalau kalian jeli, R kuadrat ini apa? R kuadrat ini sama dengan ini kan? Dengan ini jadinya adalah apa? Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R cos theta, yaitu adalah X. Ya sudah, berarti di sini adalah 3X. Seperti itu. Oke, paham ya? Nah, terus jadi ya udah berarti R cos theta kalau diubah ke dalam bentuk persamaan kartesius itu jadinya seperti ini. Yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3X. Kita coba teruskan pekerjaannya ya supaya bisa jelas kira-kira bentuk bentuk persamaannya ini merupakan persamaan apa. Coba kita pindah ruas ya. Berarti di sini adalah apa? X kuadrat min 3X tambah Y kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, ini mungkin harusnya juga sudah pernah kalian tahu dulu kalau misalkan kalian belajar tentang persamaan kuadrat, kita gunakan teknik pelengkap kuadrat sempurna. Pelengkap kuadrat sempurna. Itu gimana cara pelengkap kuadrat sempurna? Itu dengan cara apa? Kita tambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien variabel. Ya, variabel. Ini ya. Jadi pelengkap kuadrat sempurna itu tekniknya adalah dengan cara apa? Menambahkan kuadrat dari setengah koefisien variabelnya. Contoh, kalau kita lihat dari persamaan yang terakhir kita dapatkan, X kuadrat min 3X plus Y kuadrat, di sini yang bentuk kuadrat sempurna kan cuma Y ya. Untuk yang X belum persamaan kuadrat, belum dalam bentuk kuadrat sempurna. Kita coba kuadratkan sempurna. Makanya itulah kenapa disebut dengan pelengkap kuadrat sempurna. Melengkapi agar dia menjadi kuadrat sempurna. Oke, berarti apa? Berarti di sini X kuadrat min 3X. Di sini koefisien kuadratnya apa? Koefisien X-nya berapa? Yaitu X kita kita bagi 2, kita kalikan setengah, berarti 3/2, min 3/2, kita kuadratkan. Paham ya? Koefisien X-nya adalah min 3, kita bagi 2, berarti min 3/2, kita kuadratkan, berarti jadinya berapa? Jadinya adalah 9/4. Kita tambah Y kuadrat sama dengan, jangan lupa, karena di sini agar yang di sebelah sini, untuk suku-suku yang terdapat X, ini akan menjadi kuadrat sempurna. Yaitu apa? Berarti X dikurangi dengan ini dibagi 2 aja, berarti 3/2 dikuadratkan. Plus Y kuadrat sama dengan 9/4. Paham ya? Ternyata di sini X kuadrat min 3X plus 9/4 dapat dinyatakan dalam bentuk X min 3/2 kuadrat. Sehingga secara keseluruhan, berarti ini apa? Kira-kira ada yang notice ini adalah sebuah persamaan, suatu persamaan lingkaran, ya kan ya? Dengan pusat apa? Dengan pusat di, ada tahu pusatnya di mana? Di 3/2,0 dan jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah akar dari 9/4 berarti ya, itu sama dengan berapa? 3 per, ya udah. Oh, ternyata R, 3 cos theta ini kalau digambar adalah sebuah lingkaran berpusat di 3/2,0 berjari-jari 3/2. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan kita gambar ya kita bisa melaluinya berdasarkan koordinat berdasarkan persamaan kartesius. Sehingga nanti bisa kita ambil kesimpulan bahwa apa kesimpulannya? Ternyata kalau kita ambil kesimpulan secara umum, kalau kita punya suatu R sama dengan A cos theta, ternyata ini adalah sebuah lingkaran, ya kan ya, dengan pusat A/2,0 dengan apa? Jari-jari
sebesar A per 2. Ini berarti kita, oke. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Tentang hubungan eh, koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Nah, ini nanti akan berperan penting dalam apa? Memahami bagaimana cara menggambar koordinat kutub ya. Karena kadang kala ada beberapa eh, grafik dalam koordinat kutub itu kita bisa mudah menggambarnya kalau kita mengubahnya ke dalam bentuk persamaan kartesius seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita coba lanjutkan ke materi berikutnya ya, tentang grafik dalam koordinat kutub. Oke, grafik dalam koordinat kutub. Nah, pertama kita akan membahas tentang garis ya. Oke. Garis di sini adalah garis horizontal atau garis vertikal. Oke. Itu garis dalam koordinat kutub. Jadi, di awal kita udah bahas bahwa koordinat kutub dan koordinat kartesius punya hubungan. Itu adalah apa di sini? Kita bisa ambil satu hubungannya adalah X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Sehingga kalau misalkan kita ingin menggambar X sama dengan A, kita tahu bahwa kalau X sama dengan A itu adalah garis vertikal, kalau Y sama dengan B itu adalah garis horizontal, maka representasi garis vertikal dan garis horizontal dalam koordinat kutub nyatakan dalam bentuk seperti ini. X sama dengan A, karena tadi X-nya adalah R cos theta, ya kan ya? Maka R cos theta sama dengan A, jadinya seperti ini. Oke. Maka R cos theta sama dengan A itu menyatakan sebuah garis vertikal X sama dengan. Sedangkan sebalik apa? Selanjutnya, kalau R sin theta sama dengan B, karena kita tahu bahwa R sin theta itu sama dengan Y, maka sama dengan Y sama dengan B, itu menyatakan adalah garis horizontal Y sama dengan B. Seperti itu. Oke. Atau secara representasi dia seperti ini berarti. Seperti ini. Nah, ya kan ya? Ya. Tapi yang garis ini adalah garis X sama dengan A, atau R cos theta sama dengan A, sedangkan garis yang ini itu adalah R sin theta sama dengan B. Seperti itu. Oke. Itu ya, itu representasi garis dalam koordinat kutub. Terutama untuk yang garis vertikal, ya kan ya, garis vertikal seperti ini, oke, atau garis yang horizontal.
Oke. Nah, secara umum, kalau misalkan kita punya, nah, kalau misalkan garisnya bukan bukan horizontal dan bukan vertikal, kalau dia garis miring seperti apa? Nah, ada di sini. Ini ya. Nah, kalau misalkan kita bicaranya dalam ini ya, X AX plus BY plus C sama dengan nol, ini adalah bentuk umum persamaan garis, ya kan ya? Ini adalah bentuk umum persamaan garis. Garis, ya udah. Jadi kalau kita punya AX plus BY plus C sama dengan nol, maka kita tahu bahwa apa? X tadi kan sama dengan R cos theta ya. Berarti sama dengan A kali R cos theta ditambah B kali R sin theta plus C. Ini R-nya bisa kita keluarkan, berarti R sama dengan A cos theta plus B sin theta. B sin theta sama dengan nol ya. Plus C sama dengan nol, ini adalah bentuk persamaan garis dalam koordinat kutub. Nah, itu ya. Jadi dalam persamaan apa kutub, cara menyentikan garis secara umum tentunya seperti ini. Oke. Oke, contohnya ini tadi. Kalau contohnya skasalah grafik bersama berikut ke dalam koordinat kutub. Berarti kalau misalkan R sama dengan R cos theta sama dengan 3, kita tahu bahwa R cos theta adalah X, maka X sama dengan 3 ya. Tinggal digambar X sama dengan 3 seperti apa. Ya kan ya, berarti kan gambarnya seperti ini ya. Jadi X bertemu X tembus Y, maka dia garis vertikal menyambangkan X sama dengan 3. Sedangkan kalau misalkan R sin theta sama dengan min 2, kita tahu bahwa ini adalah Y, maka ini sama dengan berarti Y sama dengan min 2. Maka jadinya berarti sama dengan min 2. Tembus X, tembus Y, maka di sini dia apa? Min 2, min 2. Oke. Terus, yang ini. Theta sama dengan 3 per 4. Gimana gambar dari theta sama dengan 3 per 4? Ternyata ini juga sebuah garis juga. Kalau kita hubungkan dengan makna dari, apa namanya, makna dari koordinat kutub, yaitu R, theta, berarti kan ini menyatakan bahwa apa? R, 3 per 4 theta. Artinya apa? Sembarang, apa namanya, eh, R-nya sembarang selama sudutnya adalah 3 per 4 theta. 3 per 4 theta itu berapa? Sorry, 3 per 4 pi. 3 per 4 pi, berarti berapa ini? Sama aja kayak, berapa 3 per 4 pi itu? 45 kali 3, 45 kali 3 ya. Berarti kan ini sebenarnya 135 derajat. Sehingga ini sama aja kayak apa? R, 135 derajat. Sehingga R-nya berapapun selama sudutnya adalah 135 derajat. Ya udah, berarti gambarnya ini gimana? Oke. Jadi kalau kita coba gambar 135 derajat berarti dia ada di kuadran 2, maka gambarnya dia seperti ini, kan ya. Ini 135 derajat, R-nya boleh berapapun. Ya udah, berarti ya sepanjang garis ini berarti R-nya. Nah, sehingga R theta sama dengan 3 per 4 itu merupakan garis lurus yang melalui 0,0 yang dia mempunyai sudut terhadap sumbu X positif sebesar 135 derajat. Seperti itu. Oke, paham ya? Sehingga nanti di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa apa? Kalau misalkan eh, theta sama dengan theta 0, ini adalah sebuah garis yang melalui garis lurus ya, garis lurus yang melalui 0,0, kan ya, dengan sudut
apa dengan sudut theta 0 terhadap sumbu X positif. Kita buat umum seperti ini, bro. Oke, ada pertanyaan dari sini? Silakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang lingkaran dalam koordinat kutub. Lingkaran dalam koordinat kutub. Jadi nanti di sini ada beberapa bentuk lingkaran ya. Ini kita punya bentuk yaitu R sama dengan A. Kalau R sama dengan A itu kan pada dasarnya adalah yaitu R, theta. Karena R-nya adalah A, berarti kan A, theta. Sehingga apa? Panjangnya terhadap titik asal dia konstan, yaitu sebesar A, dan tetanya ini sembarang. Tetanya sembarang. Oke, mohon maaf ya, tadi ada putus. Oke, lanjutkan ya. Oke, jadi untuk yang R sama dengan A, R sama dengan A ini adalah, kalau misalnya kita coba ubah ke dalam bentuk persamaan kartesius, ya kan ya, yaitu R sama dengan A, kita coba kuadratkan ya, kita kuadratkan masing-masing ruas, jadinya apa berarti? Berarti R kuadrat sama dengan A kuadrat, jadinya apa? Kalau R kuadrat berarti apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat, seperti itu. Ya udah, kan ya, sehingga di sini jadinya apa? Suatu lingkaran berpusat di 0,0 dari jari-jari A, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian untuk yang lingkaran berikutnya, ini ada bentuk lingkaran juga, yaitu R sama dengan 2A cos theta. Pada dasarnya adalah ya sama ya. Pada dasarnya adalah kita masukkan nilai theta-nya. Di sini contohnya adalah dia memasukkan nilai theta 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sampai di sini mungkin dia menggunakan sudut sampai 300 lah ya. 300 derajat, 315 sama 330 ternyata akan menghasilkan beberapa nilai R. Contohnya, kalau misalkan tetanya dia 0, maka apa? Cos 0 kan 1 ya. Berarti kan di sini dia panjangnya sebesar 2A. Ini dia sebanyak sebesar 2A. Kalau 30, masukkan ke sini, berarti cos 30 berarti setengah akar 3, dicoret dengan 2, 2 di sini berarti jadinya akar 3. Berarti dia panjangnya di sini dia A akar 3. Nah, kalau misalkan kita coba plotting untuk setiap titik berdasarkan nilai theta yang didapatkan tadi, ternyata kalau dihubungkan, ternyata dia adalah sebuah lingkaran. Bisa seperti itu cara sudut pandangnya. Atau bisa dengan cara kita ubah ke dalam bentuk persamaan kartesius seperti yang tadi. Paham ya? Oke. Ini sama. Kalau R sama dengan 2A sin theta, ini juga sama. Ini sebuah lingkaran juga.
Kita coba ke contoh soalnya ya. Misalkan kita punya contoh soal seperti ini. Kan ya. R sama dengan 3, ket salah, R sama dengan 3, R sama dengan 4 cos theta, dan R sama dengan min 5 sin theta. Ya kan ya. Kalau ini kita udah jelas bahwa apa? Ini adalah sebuah lingkaran, ya kan ya. Yang pusatnya itu ada di 0,0, terus dia berjari-jari 3, ya kan ya. Sedangkan yang ini sama seperti tadi ya, kita udah bahas yang ini tadi, oke. Bahwa apa? Kalau R sama dengan A cos theta, itu adalah sebuah lingkaran dengan pusat A per 2,0 dengan jari-jari A per 2. Berarti yang di sini adalah sebuah lingkaran dengan pusat yaitu adalah A per 2,0 berjari-jari. Berarti di sini 2 berarti ya. 2,0 berjari-jari 2. Ya kan ya? Nah, sedangkan untuk yang ini gimana berarti? Min 5 koma sin theta. Nah, pada dasarnya bisa kita kembalikan ke dalam bentuk persamaan kartesiusnya ya. Contoh, di sini kita punya apa? Kalau kita coba kalikan dengan R, masing-masing ruas, sama kayak tadi ya caranya, berarti jadinya apa? Berarti R kuadrat sama dengan min 5 R sin theta. R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan min 5. Kita tahu R sin theta itu adalah Y, berdasarkan hubungan yang tadi. Berarti di sini dia min 5Y. Berarti ini adalah persamaan kartesiusnya. Oke, tinggal kita lanjutkan kira-kira ini sama dengan apa? Pindah ruas sama seperti tadi ya. Berarti di sini X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah plus 5. Plus 5Y sama dengan 0. Oke, kita gunakan apa tadi? Pelengkap kuadrat sempurna. Apa tadi ketentuannya? Oke, ini ketentuannya tadi ya. Pelengkap kuadrat sempurna. Oke, itu apa? Kita tambah dengan kuadrat dari setengah koefisien variabel. Ya udah, berarti di sini yang belum kuadrat yang mana? Yang Y kan ya? Untuk X kan sudah jadi kuadrat sempurna kan? Itu X kuadrat. Tinggal yang kita melengkapkan kuadrat sempurna yang ini. Oke. Berarti apa? Berarti Y kuadrat tambah 5Y. Nah, kita tambah apa? Kuadrat dari setengah koefisien variabel Y berarti. Variabel Y-nya apa? Koefisien variabel Y-nya apa? 5. 5 dibagi 2 berapa? Berarti 5 per 2 dikuadratin, berarti jadinya berapa? Berarti 25 per 4. Ya kan ya? Sama dengan 25 per 4 juga. Karena kan tadi di ruas kiri ditambah 25 per 4. Sehingga nanti jadinya apa? Jadinya adalah berarti X kuadrat ditambah, ini jadi Y, ini dibagi 2, berarti ditambah 5 per 2 gitu aja dikuadratin. Sehingga nanti bentuk yang di sini itu sama dengan ini dalam bentuk kuadrat sempurna. Y tambah 5 per 2 kuadrat. Sama dengan 25 per 4. Sehingga apa? Ini adalah sebuah sebuah lingkaran, kan ya? Ini adalah sebuah lingkaran berpusat di 0,0, sorry 0,0, 0, A per 2, kan ya? Oke. Atau berpusat di ini dulu ya, berpusat di 5 min 5 per 2, min 5 per 2 dengan jari-jari apa? A per 2. Seperti itu. Sehingga nanti di sini kalau kita coba ambil kesimpulan, dapatnya apa berarti? Berarti kalau misalkan R sama dengan A sin theta, akan sama dengan apa? Akan sama dengan lingkaran dengan pusat berapa? Pusatnya di 0, A per 2 dan berjari-jari apa? R sama dengan berjari-jari A per 2. Secara umum seperti itu. Oke,
Ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Oke, sudah ada. Jadi untuk gambar apa namanya? Gambar grafik dalam koordinat kutub itu jenisnya ada banyak ya. Ada garis, ada lingkaran, bahkan nanti bisa dibaca ada kardioda. Mungkin sementara ini kita coba sampai lingkaran dulu ya. Untuk kardioda, limakon, lemniscate dan seterusnya. Sebenarnya ada banyak masih. Bisa dilihat di bab apa di PPT yang sudah saya berikan. Untuk PPT-nya sudah saya cantumkan di My ITS Classroom ya, teman-teman. Silakan bisa dimanfaatkan buat belajar besok kuis yang kedua seperti itu. Oke, mungkin cukup itu dulu untuk